Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon rahmatnya, mohon kasih sayangnya. Di zaman sekarang ini zaman hoax. Sering orang bikin kepalsuan, kebohongan dan fitnah. Keperluan Aisyah ya tidak disebutkan, tapi ada hajat, mungkin mau buang air dan seterusnya jelas terpisah, dikira masih ada. Ini pentingnya, Pak, kalau kita rombongan berjamaah, satu, ketua rombongan periksa baik-baik anggota. Kedua, kalau mau pergi bilang-bilang saya mau pergi. Karena Aisyah ini kecil, begitu berjalan dia kira ada Tommy, ternyata tidak ada. Baru tidak ada SMS waktu itu, Pak. Bisa dibayangkan itu kalau tidak ada SMS dan malam-malam. Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan. Betapa terkejutnya aku ketika aku meraba dadaku, ternyata kalungku yang terbuat dari negeri Safar terjatuh. Maka aku kembali untuk mencari kalungku. Nah, sebenarnya tepat waktu Pak tidak tinggalkan itu tadi. Tapi waktunya sudah pulang buang hajat, itu ada hajat. Narame ini kaluna yang dari Zafar itu tadi. Pada ini kalung, Pak, kaluna pinjam juga Aisyah. Kalungnya siapa, Pak? Kalungnya kakaknya Asma. Itu yang bikin berat lagi. Bilang sandanya kalungku sandanya tidak kembali, tapi ini kalungku pinjam. Itu artinya Aisyah dibalakan jangan dipakai kalung kalau dipinjam jangan. Ini nasihat dari Aisyah ini. Jangan pakai. Itu saya pergi mak gala-gala, dan inilah ujian, dan ini nasihat bagi kita. Sendal nak pinjam, baju nak pinjam, semua nak pinjam. Itu mipak gala-gala itu. Ya, ini nasihat, Pak. Jadi kalungnya Asma itu nak pinjam. Pergi nak cari di sana, nak cari. Syukurlah karena ada apa aja. Tapi kehilangan ini satu, rombongannya. Dan inilah awal sebuah fitnah. Gara-gara itu nak cari, tertinggal ki. Jadi fitnah harta, Pak, itu berawal dari sebuah fitnah. Kelilingi kantor, terlambat, tidak pergi pengajian, tertinggal. Keliling di kampus, keliling di pasar, tidak sempat hadir menyetor hafalan, tertinggal. Itu awal sebuah fitnah. Alasan duniawi, Pak. Ukhrawi kita tertinggal. Ini isyarat-isyarat Quran, isyarat-isyarat hadis. Sering sekali urusan sepele dan urusan duniawi menelantarkan urusan akhirat kita, dan di situ awal sebuah malapetaka tanpa kita sadar. Seandainya mau Aisyah Pak tahu resiko yang mau muncul, Aisyah tidak peduli itu. Tapi ini dia tidak pernah bayangkan resikonya seperti apa yang mau muncul. Nah, lanjut. Aisyah melanjutkan, kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa sekedupku dan menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi. Mereka menduga aku sudah berada di dalam sekedup itu. Memang masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat. Waktu itu rata-rata wanita kecil-kecil, karena kurang katanya nak makan. Itu Aisyah yang cerita itu. Iya, banyak puasa, memang tidak banyak nak makan.
Kalau wanita sekarang ini ya saya tidak tahu, karena banyak yang online. Jadi kira sudah Aisyah sudah ada karena keceringan, memang kira sudah ada. Ini tidak mungkin mau tinggalkan istri Nabi, tidak mungkin. Cuma kira sudah ada, apalagi malam. Lanjut. Dan mereka tidak banyak daging, mereka hanya makan sesuap makanan. Oleh karena itu orang-orang yang membawa sekedupku tidak curiga dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya. Ya berarti Aisyah itu tidak gemuk karena tidak terlalu banyak makan, tapi rajin sujud. Wanita ahli sujud dan ahli ibadah adalah Aisyah karena tidak terlalu banyak makan. Saat itu aku adalah wanita yang masih muda sekali. Terus lalu mereka menggiring unta yang berjalan. Sementara aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berhenti. Namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku lalu kembali ke tempatku. Ya, jadi Aisyah itu setelah kehilangan rombongan, di situ menunggu. Kalau nasadari nanti pasukan bahwa tidak ada Aisyah, pasti dia datang cari di situ. Tapi ternyata tidak ada, kembali. Lanjut. Ketika aku duduk, aku terserang rasa kantuk hingga akhirnya aku tertidur. Tidur sendiri. Pasukan sudah pergi. Lanjut. Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwan datang menyusup dari belakang pasukan. Ini ceritanya pelaku yang kedua. Ini Safwan. Ini Safwan dalam pasukan biasanya dia penjaga bagian belakang, Pak. Menyisir nanti orang-orang jika ada masalah, dia dari belakang. Kalau ada masalah, dia yang tangannya kan begitu, Pak. Kita kalau rombongan siapa terdepan, siapa di tengah, siapa bagian belakang. Dia yang bertanggung jawab kalau ada masalah dia. Ini Safwan ini di belakang ini. Inilah nanti menjadi sasaran empuk fitnah dua ini. Anak muda, Pak. Safwan anak muda yang mantan pejuang perang Badar. Dan semua perang Badar itu, Pak, dijamin ahli surga oleh Nabi. 314 orang ahli Badar semuanya ada SK-nya masuk surga. Dijamin. Dan ini termasuk Safwan, ahli perang Badar, yang kena fitnah nanti antara Aisyah dengan Safwan. Safwan ini yang dapat dari belakang. Bagaimana ceritanya coba? Kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. Dia memang pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat istikhrajnya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba lihat ketika musibah, Pak. Coba lihat sahabat melihat wanita sendirian, apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna rajiun. Kalau kita wanita sendirian, ini malam-malam sendiri wanita, tapi diucapkan inna lillahi. Kalau kita malam sendiri ya, alhamdulillah. Inilah bedanya Safwan zaman dulu dengan Safwan zaman kini. Itu Safwan dulu, Pak, luar biasa. Melihat ada begitu, innalillah. Coba lihat. Nah, terus saat dia mengenali aku langsung menutup mukaku dengan jilbabku. Ini wanita Aisyah karena merasa dikenal, langsung juga dia tutup. Tidak ada senyum, tidak ada canda, tidak
tidak ada ngobrol. Coba-coba wanita di zaman sekarang kalau ada laki-laki begini, apa tuh singkapannya perempuan? Saya tidak tahu juga, kayak bukan perempuan. Tapi coba-coba kita bayangkan itu. Iya, perempuan dapat laki-laki, seorang ganteng Safwan, ya, orang soleh, sendirian. Bagaimana? Coba lanjut. Demi Allah, Terdekat. tidaklah kami berbicara sepatah kata pun, dan aku juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali kalimat istidrajnya. Istidraj itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga berlutut. Iya, berlutut ontanya Pak ya? Bukan Safwan yang berlutut. Ontanya itu dibentikan supaya naik itu. Coba lihat niat mulianya, niat sucinya. Tapi ini nasihat bagi kita. Ternyata Pak, hadis ini dan nanti ayat, niat suci semata-mata Pak tidak cukup. Tidak cukup. Aisyah tidak pernah sangka ini sebuah awal fitnah yang akan menjadi tuduhan, dan ini panah yang sangat empuk mengenai Rasulullah, dan inilah panah yang mengenai Abu Bakar, dan inilah panah yang menghancurkan tokohnya kaum muslimin. Aisyah, wanita yang paling mulia pada zamannya, inilah senjata paling ampuh, paling nikmat yang bisa menghancurkan kaum muslimin. Senjata fitnah, senjata bohong, senjata tuduhan, dan pernah terjadi. Inilah kekuatannya orang munafik. Lanjut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu, lalu aku menaikinya. Sudahlah, tolong Pak, hati-hati yang biasa gonceng. Ontanya kita kiaskan mobil, kiaskan motor, kiaskan kendaraan, dan kiaskan, boleh dikiaskan. Niat tidak ada Pak. Safwan tulus, Aisyah tulus. Bahkan kalimat kagetnya, istidratnya, innalillah, tidak ada sedikit pun. Suci niatnya. Tapi inilah tembakan panah yang paling dahsyat nanti orang yang memandangnya. Lanjut. Dia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan setelah mereka berhenti di tepian sungai Az-Zahiriyah. Ternyata siang hari menunggu mini pasukan yang duluan, baru kelihatan tidak ada Aisyah. Menyusul sebentar, di saat orang cari, tiba-tiba muncul. Dan ingat, pasukan yang ikut tidak murni semuanya Pak, adalah pasukan inti. Ada pasukan perusak. Apa komentar mereka?